Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rianti Pelnya, mahasiswa IAIN Nurjati Cirebon semester 6. Di sini saya akan sedikit membahas tentang batasan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian. Keep on watching. Masalah pertama ada pada batasan masalah. Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau sebuah upaya untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas, sehingga peneliti tetap fokus pada upaya yang akan dilakukan. Batasan masalah juga diartikan sebagai upaya merumuskan, menegaskan, atau memperjelas apa yang terjadi atau apa yang menjadi masalah tersebut. Menurut Tahir, pada tahun 2011 menyatakan bahwa batasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah akan dibatasi secara lebih khusus, secara sederhana, dan gejala-gejalanya akan lebih mudah diamati. Karena dengan pembatasan masalah, maka seorang peneliti akan fokus dan terarah sehingga tahu kemana akan melangkah selanjutnya, apa yang ia akan kerjakan. Selanjutnya yaitu ada fungsi batasan masalah. Fungsi batasan masalah yaitu menurut Tahir ada 4 fungsi batasan masalah. Yang pertama ada membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Kedua, memfokuskan penelitian pada suatu permasalahan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibatasi. Yang keempat, memberikan gambaran apa saja yang akan dilakukan atau apa saja yang akan dibahas oleh penelitian ini. Dalam pembuatan batasan masalah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Karena yang akan meneliti hanya kita, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, sesuai dengan fakta atau data di lapangan. Yang ketiga, memiliki daya tarik penelitian. Yang keempat, teliti akan batasan masalah yang akan ditentukan. Saya akan memberikan contoh tentang batasan masalah dalam metode penelitian. Sini saya akan mengambil judul tentang pengaruh tayangan beauty vlogger Tasya Farasya terhadap minat beli. Nah, di sini pengaruh tayangan kan banyak jenisnya tuh. Saya batasi menjadi daya tarik dalam penyampaian pesan, kepercayaan viewers, dan komposisi-komposisi yang terdapat dalam produk tersebut. Masuk pada judul pembahasan yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, di sini saya masih mengutip dari Tahir pada tahun 2012 menyatakan bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disesuaikan dalam bentuk kalimat tanya. Lalu pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi arahan kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, apa saja sebenarnya yang akan diukaji dan dicari tahu oleh peneliti. Masalah yang dipilih pun harus researchable, artinya masalah tersebut harus diteliti dengan benar-benar teliti dan diselidiki dengan benar. Berikutnya ada kutipan menurut Pariata Westra tahun 1981, 263 halaman 263. Rumusan masalah ialah sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba sesuatu tujuan ataupun juga percobaan yang pertama untuk bisa atau dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil. Lanjut pada bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah itu ada 3, yaitu masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama ada bentuk rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel. Yang kedua ada rumusan masalah kooperatif. Rumusan masalah kooperatif ini membandingkan keberadaan satu variabel dengan variabel yang lain. Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini gabungan dari dua rumusan masalah yang tadi, yaitu bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Berikutnya ada bentuk rumusan masalah menurut Kastel dan Heitzler tahun 1984, yaitu 1. Bentuk satu pertanyaan atau questions. 2. Bentuk satu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang spesifik. Ketiga, bentuk suatu pernyataan atau statement yang disusul oleh beberapa pertanyaan yang lainnya atau questions. 4. Bentuk pertanyaan hipotesis, yaitu
bentuk pertanyaan umum disusul oleh beberapa hipotesis. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kurang jelas bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.